Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Ibtiqai wajhillah wa mardatillah wa qurbih. Liridallahi ta'ala syafa'atu rasulillah karamati awliyaillah wa limu'aunati lama illa wa khususan jami'i mu'alifil kutubi wa syarihi wa musannifi wa ijami man ajaza ila al-munda bil khusus للسير على معزنجي وجميع وشيخنا ومعلمينا ولمن حقنا علينا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عليهم والضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبأسرار في الدارين آمين اللهم آمين. وإنما syaraful ilmi lan pestine utawi mulyane ilmu iku likaunihi krana anane ilmu iku wasilatan dadi lantaran ya Allah iku wasilatan dadi lantaran ila taqwa marang takwa ing Allah alladhi yustahaqqu kang tenhai bihi kelawan alladhi apa sing tenhai apa al karamatu kamulyan indallahi ing dalem ngersane Allah ta'ala halim halur Allah. Wasa'adatulan bejo bahagia bejo al-abadiyah tukang bangsa langgeng jadi adanya kemuliaan ilmu itu bisa menjadikan sarana atau bisa juga menjadikan perantara untuk bertakwa kepada Allah. Jadi adanya kita mendapatkan kemuliaan ilmu itu akan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Lebih-lebih kita faham akan ilmu agama. Jadi seseorang yang mempelajari ilmu agama dengan benar, dengan baik itu akan bisa menjadikan perantara atau sarana untuk bertakwa kepada Allah. Yang mana daripada arti takwa adalah menjauhi larang-larangannya dan melakukan apa yang diperintahnya. Jadi memang takut kepada Allah, memang benar-benar takut kepada Allah, selalu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi jangan diragukan lagi sebagaimana di atas kemarin. Dan dengan takwa juga seseorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sehingga kita dengan takwa kepada Allah, takwa kepada Allah, kita nantinya akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan akan juga mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kama kila kaya oleh den dawuhake li Muhammadin ibn al-Hasan maring Syekh Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah dindawake apa syair. Ini juga sebagaimana syair yang didawuhkan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Dalam syairnya disebutkan ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ta'allam belajar sapa sira fa innal ilma
Fa innal ilma mongko sak temene ilmu. Fa innal ilma mongko sak temene ilmu iku zainun pepaes. Iku zainun pepaes. Li ahlihi kedue wong kang duwe ilmu. Li ahlihi kedue wong kang duwe ilmu wa fadlun lan keutamaan. Wa fadlun keutamaan. Wa unwanun lan dadi tetenger utawa dadi tondo. Wa unwanun lan dadi tondo likullil mahamidi kedue saben-saben pira-pira kang den puji. Likulil mahamidi kedue saben-saben perkara kang den puji. Belajarlah sesungguhnya ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya, menjadi keutamaan dan tanda semua hal yang terpuji. Jadi kita harus belajar, yang mana ilmu itu akan bisa menjadikan kita sebagai perhiasan bagi pemilik ilmu. Jadi seseorang yang tidak mempunyai ilmu itu sama saja tidak mempunyai perhiasan di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa menghiasi dirinya. Jadi orang yang memiliki ilmu itu sudah terhiasi dengan keilmuannya itu. Dan juga akan mendapatkan sebuah tanda. Oh, wong kae duwe ilmu. Wong kae duwe ilmu, makane apik banget, makane akhlaknya apik. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu rata-rata baik perbuatannya, baik budi pekertinya, baik akhlaknya. Sebagaimana yang kemarin disebutkan, manusia itu bisa menjadi mulia karena mempunyai ilmu. Manusia bisa menjadi mulia karena mempunyai ilmu. Dengan ilmulah manusia bisa menjadi kuat melebihi gajah. Dan karena ilmu pula para malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Dan karena ilmu pula lah manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu manusia wajib mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Oleh karena itu mumpung kita masih kecil, masih remaja, ayolah semangat dalam mencari ilmu. Carilah banyak sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita itu bosan mencari ilmu. Jangan sampai kita merasa puas dalam mencari ilmu. Wakun lan ono sapa sira iku mustafidan kang amrih faedah kula yaumin ing dalem saben dina ziyadatan ing tambah minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngelangyo sapa sira fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira segorone pira-pira faedah ing dalem pira-pira faedah. Jadikanlah diri kita seseorang yang bisa mengambil faedah ilmu di setiap hari. Jadikanlah diri kita bisa mengambil faedah ilmu di setiap hari. Dan berenanglah di lautan yang penuh dengan faedah. Dan berenanglah di lautan yang penuh dengan faedah, atau juga berenanglah di lautan faedah ilmu. Jadi gini, ilmu itu bagaikan hewan liar. Bila tidak dijaga dengan baik maka akan kabur melarikan diri. Dan bila dijaga dengan baik dan dengan pemeliharaan yang baik pula, maka lambat laun akan menjadi jinak. Jadi gini, ilmu itu bagaikan juga binatang buas. Supaya binatang buas itu tidak melarikan diri, itu mesti dicancang. Supaya tidak kabur itu dicancang. Begitulah juga dengan ilmu. Ilmu itu bagaikan hewan yang liar. Cara ilmu itu tidak kabur, cara ilmu itu tidak hilang dengan apa? Ya dengan belajar, dengan mutolaah.
dengan mudzakarah, dengan murajaah, dengan mengulang-ulang kembali, mengulas-ulas kembali pelajaran. Supaya apa? Supaya ilmu itu tidak hilang, supaya ilmu itu tidak kabur. Nah, dan janganlah kita berpuas diri dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita harus menambah ilmu setiap hari. Karena ilmu yang kita dapatkan seberapapun banyaknya, seberapapun tingginya, pasti lebih banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Tafaqah belajar fikih sapa sira. Tafaqah belajar fikih sapa sira. Fa innal fikha mongko sak temene ilmu fikih iku afdhalu qaidin luwih utamane kang nuntun ilal birri marang kebagusan wa taqwa lan takwa wa adalu qasidin lan luwih adil-adile kang adil. Jadi pelajarilah ilmu fikih, karena ilmu fikih itu sebaik-baiknya penuntun. Pelajarilah ilmu fikih, karena ilmu fikih itu sebaik-baiknya penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan, dan paling lurus-lurusnya sesuatu yang lurus. Jadi ketika kita mengenal ilmu fikih, yang namanya ilmu fikih itu pasti berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan ibadah. Yang mana ketika kita mempelajari ilmu fikih, maka kita akan bisa menuju takwa kepada Allah, akan bisa menuju kebaikan kepada Allah. Huwa utawi fikih iku al ilmu al-hadi kang nuduhake ila sunanil huda maring pira-pira dalane pituduh. Ya Allah, huwa utawi fikih iku al-hisnu benteng yungji kang bisa nyelametake apa fikih min jami syadaidi sangking pira-pira perkara kang abot. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan jalan hidayah, ilmu yang bisa menunjukkan jalan hidayah, laksana benteng yang bisa menyelamatkan dari segala macam bahaya. Ya, jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang dapat menunjukkan jalan hidayah, jalan petunjuk yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaikan apa? Bagaikan benteng yang mana benteng tersebut akan menyelamatkan dari segala macam mara bahaya. Jadi gini, ilmu fikih secara ta'rif, secara istilah itu merupakan ilmu yang berkaitan atau ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil melalui metode ijtihad dari para mujtahid. Ilmu fikih itu merupakan salah satu ilmu yang sangat penting di samping ilmu tauhid. Penting banget ilmu fikih ini kok. Karena tanpa ilmu fikih ibadah yang kita lakukan itu tidak akan sah. Karena kita dalam cara beribadah itu harus mempelajari ilmu fikih dahulu. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf itu haruslah didasari dengan hukum syariat. Supaya apa? Supaya ibadah-ibadah yang dilakukan, muamalah yang dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya belajar mempelajari ilmu fikih. Fa inna fakihan mongko sak temen wong alim fikih, kang alim fikih wahidan ya Allah wahidan kang suci mutawarian kang wirai iku asyadul abad ala syaitoni ing atase mungguhe setan
ing atase munggo syaiton min alfi abidin ketimbang sangking wong kang ya Allah, ketimbang sangking sewu wong kang ahli ibadah, ketimbang sangking sewu wong kang ahli ibadah. Jadi gini, sesungguhnya seorang yang ahli fikih yang mempunyai sifat wirai itu lebih ditakuti syaitan daripada menggoda 1000 ahli ibadah, daripada menggoda atau daripada mengganggu 1000 ahli ibadah. Jadi syaitan itu lebih takut pada orang yang ahli fikih, satu orang yang ahli fikih dan wirai, daripada 1000 orang yang ahli ibadah namun bodoh dalam hal fikih. Artinya hanya sholat terus tapi tidak tahu akan ilmu fikihnya. Jadi manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin bermanfaat bagi orang lain, semakin baiklah kita. Jadi kemanfaatan manusia bagi orang lain itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Jadi seorang yang ahli fikih, seseorang yang paham akan ilmu fikih, yang mau mengamalkan ilmunya itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena tidak setiap manusia mengetahui hukum-hukum agama. Dengan adanya ilmu fikih di sekitar kita, itu dapat membantu dalam mengamalkan syariat agama. Dan ini sangat memberatkan pada musuh sejati kita, yaitu siapa? Yaitu syaitan. Yang mana syaitan itu telah berjanji, telah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan dan membawa manusia untuk masuk neraka sebanyak-banyaknya. Dan hal itu sulit diwujudkan jika ahli fikih masih menunjukkan jalan yang benar kepada umat manusia. Sebagaimana dikatakan tadi, fa innal fikha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa adalu qasidin. Ilmu fikih adalah ilmu sebaik-baiknya penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan, dan paling lurus-lurusnya sesuatu yang lurus. Ya. Jadi jika seorang yang pintar dalam ilmu fikih itu masih mengamalkan ilmunya, maka insya Allah musuh sejati kita yaitu syaitan tidak akan bisa mengganggu kita semuanya. Wakadhalika kaya mengkono iftirat fi sairil akhlaqi ing dalam sekerine pakerti nahwil judi sepadane sifat loman wal bukhlilan bakhil atau pelit, wal jubnilan jereh, wal jur'ati lan wani wa takabburi lan sombong, wa tawaddu ilan tawaddu adab asor, wal ifati lan ngerakso saking perkara haram, wal israfilan ngelewati batas, wat takdiran ngirit, wa ghairi halan sa'liyane ya Allah, wa ghairi sa'liyane nahwil judi wal bukhli ila akhirih, fa innal kibra mongko sak temene sombong, wal bukhla lan pelit, wal jublan jereh, wal israf lan nglewati batas iku haram. Begitu juga bagi setiap orang Islam juga wajib mengetahui akhlak yang terpuji dan yang tercela. Jadi kita sebagai orang Islam kita harus tahu mana yang akhlak terpuji, mana yang akhlak yang tercela. Sebagaimana contoh sifat dermawan, sifat kikir, sifat takut, berani, sombong, rendah hati atau tawadu. Ya, kita harus juga tahu itu. Mana yang baik, mana yang buruk. Sifat dermawan itu merupakan akhlak yang terpuji. Kikir itu pelit itu merupakan akhlak yang tercela.
Nah, takut merupakan akhlak apa? Tergantung. Ketika kita takut pada Allah, ya akhlak terpuji. Ketika kita takut dengan adanya setan, ya itu merupakan akhlak tercela. Jangan sampai kita takut kalah dengan setan. Kita harus berani. Ya. Sombong, akhlak tercela. Tawadhu merupakan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, sifat sombong, bakhil, pelit, terus takut, berlebihan, israf, itu merupakan apa? Itu diharamkan. Jadi tadi sifat sombong, pelit, penakut, berlebihan, dan lain sebagainya berhubungan dengan akhlak tercela itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Jangan sampai kita terjerumus dalam sifat-sifat akhlak tersebut, karena itu merupakan haram. Hukumnya haram. Iku haramun. Haram melakukan perbuatan seperti itu. Haram melakukan perbuatan sombong, haram melakukan perbuatan bakhil, haram melakukan perbuatan penakut, jaban, dan berlebihan. Itu tidak boleh. Oleh karena itu, wala yumkin wal ora mungkin. Wala yumkin wal ora mungkin. Ora mungkin apa ataharuzu ngrekso. Apa ataharuzu ngrekso anha sangking, ya Allah, anha sangking al-kibro wal bukhla. Anha sangking al-kibro wal bukhla illa bi ilmiha, kejaba kelawan ngawerui al-kibro al-jubna ila akhirih. Wa ilmi malan ngawuri perkara yudadduha kang merlawani apa ma ing al-kibra al-jubna ila akhirih. Fayuftaradu mongko den wajibake ala kulli insanin ing ngatasé saben-saben wong. Apa diwajibake apa ilmuha ngaweruhi ing al-jubna al-kibra ila akhirih. Artinya itu akhlakus sayyi'ah. Jadi kita itu tidak akan mungkin terhindar dari sifat-sifat akhlak tercela tersebut. Yang mana sifat tadi apa yang tercela? Sombong, pelit, penakut, israf. Kita itu tidak akan mungkin terhindar dari sifat-sifat itu jika kita tidak mengetahui sifat-sifat tersebut. Dan jika kita tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Jadi supaya kita bisa terhindar dari sifat-sifat tersebut, kita harus tahu apa itu sombong, apa itu israf, apa itu penakut, apa itu jaban, apa itu pelit. Ya, ketika kita sudah tahu bagaimana betapa bahayanya sifat-sifat tercela tersebut, pasti kita tidak akan melakukannya. Oleh sebab itu, orang Islam wajib mengetahuinya. Wakot sonafalan teman-teman nganggit. Sopo as-sayyidu al-imam al-ajal ustad asyahid Nasiruddin Abdul Qasim, rupane Syekh Abdul Qasim. Kitaban ing kitab fil akhlaki ing dalam nerangake akhlak. Wa ni'ma ya Allah, wa ni'ma lan iku sak bagus-baguse kang den anggit. Wa ni'ma ma sunnifa lan iku sak bagus-baguse perkara kang den anggit. Fayajibu mongko wajib ala kulli muslimin ala saben muslim
apa hifdhuha ngreksa ing akhlak. As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal Ustadz Al-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim telah menyusun kitab yang telah menerangkan tentang akhlak. Kitab tersebut merupakan kitab yang sangat baik sekali, kitab yang sangat baik, kitab yang sangat bermutu. Maka wajib bagi setiap orang Islam untuk menjaga akhlak. Wajib bagi seorang Islam itu harus bisa memelihara akhlaknya, harus bisa menjaga akhlaknya, sebagaimana sudah diterangkan di dalam kitab akhlak karangan beliau. Wa amma hifduma anapun utawi ngreksa perkara. Wa amma hifduma anapun utawi ngreksa perkara ya ka ukang tumiba apa ma fi ba'dil ahayina ing dalam sebagian pira-pira mangsa iku fardun wajib ala sabil kifayati ing atase dalan fardu kifayah ida koma nalikane jumeneng bihi Allah kelawan hifduma apa ya Allah sapa al-ba'du sebagian wong fi baldatin ing dalam suci negara sakota mongko gugur apa hifduma anil bakina saking pira-pira wong kang keri fa illam yakun mongko lamun ora ana iku fil baldati ing dalam negara sapa sing ora ana sapa man wong yaku mukang jumeneng sapa man bihi kelawan ya Allah kelawan hifduma istaraku mongko padha sekutonan jami'an halis kabehane ahlil baldah fil maksami ing dalam dosane fayajibu mongko wajib alal imam ing atase imam atau pemimpin apa sing wajib apa ayak murahum yen to perintah sapa imam ing ahlil baldah bidzalika kal mengkono ya Allah bidzalika kal mengkono iqamah wa ijbira lan maksa sapa imam ahlal baldati ing ahli negara maksudnya ya masyarakat di sini ala dalika ing atase mengkono iqamah jadi hal-hal yang berkaitan mempelajari dan menghafalkan amaliyah agama yang dikerjakan pada waktu tertentu. Jadi mempelajari atau menghafalkan amaliyah agama yang dikerjakan pada waktu tertentu itu hukumnya fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah itu jika di suatu daerah atau di suatu desa itu sudah ada sebagian yang mengerjakannya, sudah ada yang mempelajarinya, maka bagi yang lain itu sudah bebas dari kewajiban, artinya sudah gugur. Jadi katakanlah ada suatu desa, ini sebagai contoh sholat jenazah pada satu desa. Kalau di dalam suatu desa itu tidak ada yang melaksanakan sholat jenazah, maka seluruh desa itu dihukumi dosa, akan mendapatkan dosa.
Berbeda ketika di sebagian orang yang ada di desa itu melakukan sholat jenazah, bahkan cuma 5 orang atau 10 orang itu sudah melakukan sholat jenazah, maka gugurlah kewajiban orang yang lain. Maka orang-orang lain itu akan bebas dari kewajiban karena sudah ada sebagian yang melakukannya. Berbeda jika tidak ada yang melakukannya, tidak ada yang mengerjakannya, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu pemimpin, imam, atau katakanlah di sini pemerintah, katakan pemerintah desa atau lurah, dalam tingkatan desa lurah, itu harus wajib memerintahkan warganya agar mempelajari ilmu, agar melakukan ilmu yang mana ilmu itu merupakan berkaitan dengan mendapatkan hukum fardu kifayah. Bagaimana sholat jenazah? Wajib memerintahkan agar mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika ada pemilihan, pilihlah pemimpin yang benar-benar paham akan ilmu agama. Enggak cuma penampilan, enggak cuma lulusan dari umum, sarjana atau apa, tapi lihatlah seberapa jauh pemimpin itu paham akan agama. Ketika pemimpin kita paham akan ilmu agama, maka kita akan terselamatkan. Dan pemerintah juga berhak memaksa mereka agar mau melaksanakannya. Fakila mongko den dawuhake bi anna ilmama kelawan sak temene ngawuri perkara ya kok ukang tumiba apa mak ala nafsi ing atase awak dhewe ne wong fi jamil ahwali ing dalam sakabehane pira-pira tingkah iku bimanzilati to'ami ya Allah kelawan ngenggon-ngenggoni panganan la buta wajib likuli wahidin kedue saben-saben wong suci mindalika saking mengkono ilmu ma yaqa'u ala nafsi mindalika saking mengkono ilmu ma yaqa'u ala nafsi wa ilmu ma lan sak temene ngawuri perkara ya kok ukang tumiba apa ma fi ba'dil ahayini ing dalam sebagiane pira-pira mangsa iku bimanzilati dawai kelawan nggon-nggoni obat yahta jukang butuh sapa wong ilaihi maring dawa fi ba'dil awqati ing dalam sebagian pira-pira waktu. Fi ba'dil awqati ing dalam sebagian pira-pira waktu. Dikatakan juga bahwa mempelajari ilmu yang diperlukan setiap individu, setiap orang di setiap waktu, atau bisa dikatakan itu namanya fardu ain. Itu diibaratkan makanan yang diperlukan oleh setiap orang. Jadi yang namanya fardu ain itu dibutuhkan oleh setiap individu, setiap orang. Berbeda dengan fardu kifayah tadi. Fardu kifayah tadi ketika ada suatu desa di suatu daerah, desa itu sudah melakukan pekerjaannya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Kalau fardu ain tidak, di setiap individu, setiap orang harus melakukan kefarduan ini karena fardu ain wajib. Bagaimana sholat itu fardu ain.
tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ketika sudah ada melakukan sholat yang lainnya terbebaskan dari kewajiban. Tidak, ya enak nanti ya. Jadi wajib semuanya diibaratkan, fardu ain itu diibaratkan sebagai makanan yang dibutuhkan oleh setiap orang, yang mana ketika meninggalkan tidak makan, ketika seseorang itu tidak makan maka akan mati. Begitu juga ketika kita tidak melakukan sholat, kita akan mendapatkan dosa, kita akan mendapatkan siksa dari Allah. Sedangkan pula juga fardu kifayah itu diibaratkan apa? Diibaratkan obat. Fardu kifayah itu diibaratkan obat yang hanya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi obat fardu kifayah itu diibaratkan obat yang hanya dibutuhkan pada waktu tertentu. Sebagaimana contoh, yang namanya sakit itu kan gak terus. Kita akan sakit pada waktu tertentu saja. Ya, pada waktu kita sakit itulah di saat kita membutuhkan obat. Nah, itu namanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu digunakan pada waktu tertentu saja, diibaratkan sebagai obat yang hanya dibutuhkan pada waktu tertentu. Wa ilman nujumi lan sak temene ngawerwi. Wa ilman nujumi lan sak temene ngawerwi. Ya Allah, wa ilman nujumi lan sak temene ngawuri pira-pira lintang. Iku bimanzilatil maradi kelawan nenggo-nenggoni lara. Fata'allumuhu utawi belajar ilmu nujum iku haram li'annahu karena sak temene ilmu nujum iku yadurru bahayani apa ilmu nujum wala yang faulan ora ana manfaate apa ilmu nujum. Wal harabu utawi lumayu an qada illahi saking pestine Allah taala halim mahalur Allah wa qadarihi an takdiri Allah iku ghairu mumkinin ora kongang. Dijelaskan juga ilmu nujum itu ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Itu diibaratkan apa? Merupakan penyakit yang berbahaya. Jadi ilmu nujum itu diibaratkan penyakit yang berbahaya. Sehingga apa? Sehingga kita ketika mempelajari ilmu nujum maka hukumnya haram. Maka hukum mempelajari ilmu nujum itu haram. Kenapa kok haram? Li'annahu yadur wal yanfa. Karena itu dapat menimbulkan madarat, karena itu sangat berbahaya dan juga tidak ada manfaatnya. Sehingga apa? Kita jangan sampai kita percaya dengan ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Sebagaimana contoh ada di zodiak itu, kalian tahu zodiak kan? Ada zodiak apa jadinya? Capricorn, Libra, ya itulah pokoknya. Jangan sampai kita percaya dengan adanya itu. Haram, mempelajarinya itu haram, apalagi kita percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan juga kita itu tidak akan bisa terhindar dari ketentuan Allah. Itu merupakan perkara yang ghairu mungkin, tidak mungkin. Jadi kita itu tidak akan mungkin bisa terhindar dari takdirnya Allah, karena semua sudah dipastikan oleh Allah, sudah dikodokkan oleh Allah. Namun nanti diperbolehkan, nanti di bawah dijelaskan nanti akan diperbolehkan mempelajari ilmu nujum, tapi hal-hal yang berkaitan dengan Islami nanti. Fayam bagi mongko sayukjo Likulli muslimin ketu saben-saben wong Islam
likuli muslimin kedue saben-saben wong Islam. Apa ayastagila yen to ketungkul sapa muslim fi jami auqatihi ing dalam sekabehane pira-pira wektune muslim fi jami auqati ing dalam sekabehane pira-pira wektune muslim bi dzikrillah taala kelawan dzikir ing Allah wa du'ailan doa wa tadulan DPDP wa tadarru ilan DPDP wa qiraatil qur'ani lan maca Qur'an wa sadaqatan maca sedekah ya Allah wa sadaqatan pira-pira sedekah ad-dafi'ati kang nolak lil bala'i marang bala. Sebaiknya bagi setiap orang Islam seyogyanya bagi setiap orang Islam itu harus bisa mengisi seluruh waktunya untuk berzikir kepada Allah. Jadi wong Islam itu harus bisa mengisi di setiap waktunya untuk berzikir kepada Allah, berdoa, tadarruk, memohon kepada Allah, memohon tadarruk DPDP, memohon seraya merendahkan diri kepada Allah. Kemudian kita harus bisa selalu setiap waktu kita harus bisa menyela-nyelakan dengan membaca Al-Quran, melakukan sedekah yang mana sedekah itu dapat menolak bala. Jadi bersedekahlah, mumpung kita masih kecil, kita harus biasakan dengan bersedekah, karena sedekah itu as-sadaqatu daf'u minal bala, karena sedekah itu dapat menolak bala. Ya, maka oleh karena itu kita harus bisa menyibukkan diri kita setiap waktu kita dengan zikir kepada Allah, berdoa, tadarruk. Dan yang paling penting juga kita harus bisa menyibukkan diri kita di setiap harinya dengan membaca Al-Quran, sedekah, karena sedekah itu dapat menolak bala. Wa yas'alu lan nyuwun sapa muslim Allah ing Allah taala al-afwa ing den ngapurane dosa al-afwa ing den ngapurane dosa wal afiyah lan kawilujengan fi dunya lan dunya wal akhirat lan akhirat liya sunahu drapun ngreksa ing muslim sapa sing ngreksa sapa Allah anil bala'i sangking bala wal afat lan panca baya fa innaman mangko sak temene wong ruzika kang den paringi rizki sapa man ad-du'a ing doa lam yuhram ora den aling-alingi sapa man ora den aling-alingi al-ijabata ing den sembadani dongane Dan sebaiknya pula kita sebagai orang Islam kita harus selalu memohon kepada Allah agar apa? Agar diberikan ampunan, agar diberikan ampunan dan juga keselamatan di dunia dan akhirat. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, meminta ampunan, meminta kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat, supaya kita ketika berdoa kepada Allah kita senantiasa akan dilindungi Allah dari musibah dan bencana. Karena apa? Karena dengan kekuatan doa, dengan keberkahan doa, kita akan dapat terhindar dari semua mara bahaya itu. Jadi sesungguhnya orang yang diberi kemampuan berdoa maka tidak akan terhalang dari terkabulnya doa. Asal gelem donga, insya Allah Allah akan mengijabahi, mengabulkan. Sementing awake dhewe niku gelem donga terus, gelem donga, aja sampai putus asa.
Ketika Allah belum mengabulkan seketika, pasti Allah akan mengabulkan di kemudian hari. Allah itu akan mengabulkan di waktu yang tepat. Oke. Jangan sampai kita jadi mengabulkan kok nggak dikabul-kabulke. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Ingat, kita itu orang yang penuh banyak dengan maksiat, kok pengen nanti kabul gitu. Jadi lihat diri kita sendiri dulu. Lihat diri kita sendiri, apa awake dhewe ku wis suci, wis bersih awake. Apa atine dhewe resik. Nggih. Aja sampai dhewe ngarep-ngarep dongane terkabulkan dengan cepat sekali. Seketika. Asal gelem donga, insyaallah Allah akan mengijabahi. Ud'uni istajib lakum, donga lamaran aku maka Allah akan mengijabahi. Fa in kana mongko lamun ana apa albala iku muqaddaron den pestekake yusibuhu mongko ngenani apa bala ing muslim la mahalata hale mesti walakin yuyassiruhu tetapine gampangake ing bala sapa sing gampangake sapa Allah taala alaihi ing atase muslim ya wayarzuquhu lan paring rezeki sapa Allah ing muslim as-sabr ing kesabaran ing sabar bibarakati doa iklan berkah doa. Apabila musibah itu telah menjadi ketetapan Allah, apabila musibah itu telah menjadi takdirnya Allah bagi kita semua, maka berkat doa, dengan bibarakati doa, dengan keberkahan doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka Allah nantinya akan memberikan kemudahan dan kesabaran bagi kita semua. Jadi asal gelem donga, pasti Allah akan memberikan jalan. Nggih, pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita semua. Asal gelem donga, aja sampai awake dhewe sebagai orang Islam sombong, moh donga. Ya, kita itu ciptaan Allah. Kita harus bisa menghamba kepada Allah. Ya Allah, Allahumma do Gusti, illa idza ta'allama illa angin ora haram idza ta'allama nalikane ing dalem nalikane belajar sapa muslim minan nujumi saking ilmu nujum qadruma ing kira-kirane perkara ya'rifu kang ngaweruhi sapa muslim bihi kelawan ma al-qiblata ing kiblat wa uqatis sholati lan pira-pira wektune ngaweruhi salat fayajuzu mongko wenang apa dalika mengkono ya Allah, apa dalika mengkono ta'allam minan nujum apa dalika mengkono ta'allam minan nujum. Wa amma ta'allumu ilmi tibi anapun utawi belajar ilmu kedokteran iku fayajuzu mongko wenang apa ta'allum ilmu tib li annahu krasa temene ilmu tib iku sebab mina asbabi saking pira-pira sebab fayajuzu mongko wenang apa ta'allumuhu belajar ing ilmu tib kasa ila asbabi kok sekiranya pira-pira sebab faqad tadawa mongko teman-teman berobat
sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi dikecualikan tadi kan yang di atas kita haram mempelajari ilmu nujum, namun kita diperbolehkan mempelajari ilmu nujum itu hanya cuma sebatas untuk mengetahui arah kiblat, mengetahui waktu sholat, mengetahui masuknya awal bulan dalam hitungan hijriyah, itu boleh. Atau sering kita kenal dengan ilmu falak. Ilmu falak kan itu kan ilmu nujum, ilmu astronomi juga. Nantinya kita akan mempelajari ilmu falak nanti ketika di aliyah. Itu diperbolehkan karena bisa mengetahui arah kiblat, waktu yang sholat, waktunya awal masuk bulan, itu dengan ilmu nujum atau sering kita kenal dengan ilmu falak. Sedangkan mempelajari ilmu kedokteran, ilmu tib itu diperbolehkan karena itu merupakan salah satu sebab dari beberapa usaha penyembuhan daripada usaha penyembuhan. Jadi dengan kita membaca ilmu tib itu merupakan suatu usaha yang mana usaha penyembuhan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan sihir, dukun dan lain sebagainya, tidak ada. Ilmu tib murni ilmu kedokteran. Dan Rasulullah SAW dulu juga pernah berobat, sehingga kita diperbolehkan untuk mempelajari ilmu tib. Waqad hukiya lan teman-teman den critakake Ani Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimallahu taala apa anna sak temen Imam Syafi'i iku kola dawuh sapa Imam Syafi'i ing dawuh al ilmu iku ilmani ilmu loro ilmu fikih rupane ilmu fikih lil adyani krana ngawruhi pira-pira agama wa ilmu tib lan ilmu kedokteran ilmu tib iku lil insan ya Allah lil insani krana ngawruhi tingkah pira-pira awak lil abdani ngawruhi krana ngawruhi tingkahe pira-pira awak wa mautai ilmu waro'a kang sakliyane waro'a dalika kang sakliyane mengkono ilmane iku bulghatu majlisin sangune nggon lungguh. Jadi diceritakan oleh Imam Syafi'i, oleh madhab kita yaitu Imam Syafi'i, beliau berkata ilmu ini ada dua macam, ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmu fikih yang mana ilmu fikih itu berfungsi untuk mengetahui hukum-hukum agama, untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Dan ilmu kedokteran itu dapat menjaga badan, menjaga kesehatan, sehingga diperbolehkan kita mempelajarinya. Maka dari itu apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kita boleh mempelajari ilmu tib dan ilmu fikih. Ilmu fikih berkaitan dengan ilmu agama, ilmu hukum, sedangkan ilmu falak itu berkaitan dengan ilmu kedokteran itu berkaitan dengan kesehatan. Jadi menurut Imam Syafi'i itu ilmu ada dua ya, ilmu fikih dan ilmu kedokteran dengan alasan masing-masing. Jadi selain keduanya, selain ilmani tadi, selain ilmu fikih dan ilmu kedokteran, selain itu hanya merupakan pelengkap, itu merupakan sebagai pelengkap saja. Ya Allah, wa amma tafsirul ilmi anapun utawi tafsiri ilmu fawa mongko utawi tafsirul ilmi iku sifatun sifat yatajalla kang dadi jelas biha kelawan sifat liman kedhe wong komat kang jumeneng sapa man hiya ya Allah hiya sifat ya sifat bi kelawan man bihi kelawan man apa almat guru
Apa al-madhkuru perkara kang den tutur. Apa al-madhkuru perkara kang den tutur. Jadi pengertian ilmu, tafsirnya ilmu adalah merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang, yang mana dengan sifat tersebut sesuatu yang disebutkan dapat dimengerti dengan jelas. Sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mana dengan sifat tersebut dengan sifat tersebut sesuatu yang disebutkan itu dapat dimengerti dengan jelas. Yang mana ketika kita tidak asalnya kita tidak tahu dengan pengertian sholat adalah apa, tidak tahu. Tapi dengan kita belajar, dengan kita mengetahui ilmu, maka kita akan mengetahui apa yang disebutkan dalam pengetahuan itu. Jadi ilmu merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Ya, dengan sifat tersebut sesuatu yang disebutkan akan dimengerti dengan jelas karena dengan belajar, dengan mengetahui ilmu itu. Wal fiqhu taifike iku ma'rifatul daqaiqil ilmi. Iku ma'rifatu daqaiqil ilmi ngawruhi pira-pira lembute ilmu. Sedangkan ilmu fikih adalah pengetahuan tentang detailnya ilmu. Pengetahuan tentang detailnya ilmu. Kan dalam ilmu fikih itu akan dibahas secara perinci akan hukum-hukum syariat itu. Maka sangat perinci sekali ilmu fikih itu. Qala sudah sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala alaih, al-fiqhu taifike iku ma'rifatun nafsi, ngawari awak-awak, ngawari pira-pira awak, ma perkara laha kang kedue manfaat ing nafsi wa malan perkara alaiha kang melarat apa ma ing atase ma ing nafsi. Waqala lan dawuh sapa Imam Abu Hanifah, mal ilmu utawi ora ana ilmu ikulil amali kejaba krana den amalake bihi apa ilmu wal amalu utawi ngamalake bihi kelawan ilmu iku tarkul ajli ninggal perkara kang gigi lil ajli krana perkara besok atau bisa dikatakan krana perkara akhirat. Jadi Abu Hanifah berpendapat yang namanya ilmu fikih adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang bisa bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Jadi fikih merupakan pengetahuan seseorang yang mana yang bisa bermanfaat atau berbahaya bagi dirinya. Itulah fikih. Ketika kita paham ilmu fikih, pasti kita akan mendapatkan manfaat. Begitu juga ketika kita paham ilmu fikih, kita paham itu berbahaya, maka kita akan meninggalkannya. Dan berkata lagi Imam Abu Hanifah berkata lagi, ilmu itu tiada hanya untuk diamalkan. Jadi golek ilmu iku angel. Wis ngerti angel, kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu.
Maka ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita amalkan ilmu kita, maka kita sebarkan ilmu kita kepada orang yang lain yang membutuhkan. Maka tiada ilmu itu hanya untuk diamalkan. Ngerti golek ilmu niku angel malah ngamalke. Aja dimek dhewe. Itu namanya enggak manfaat. Yang namanya manfaat itu ketika kita dapat ilmu, kita amalkan, itu namanya manfaat. Dan juga mengamalkan itu artinya meninggalkan kepentingan dunia demi kepentingan akhirat. Ketika kita sudah mengamalkan ilmu, lebih-lebih ilmu agama, itu artinya apa? Meninggalkan perkara dunia, kepentingan dunia demi kepentingan akhirat. Ilahuna wallahu a'lam bishawab.